Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ya, bagaimana kabar anak-anakku dan keluarga di rumah? Sehat ya? Alhamdulillah kalau sehat. Kalau ada yang sedang kurang enak badan, mudah-mudahan segera diberi kesembuhan, dan kita harus mempersiapkan diri dengan banyak istirahat, kemudian minum vitamin dan makan yang bergizi ya. Nah, agar pembelajaran pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya, kita lakukan bersama-sama ya. Tepuk PPK, religius, nasionalis. Silakan disimak dulu. Sudah terdengar? Sudah? Manjat adalah hobiku. Meski kadang-kadang aku lebih sering kena marah ibu. Tadi ya kisah dari Adul yang mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua ya. Meski dengan segala keterbatasannya, Adul tetap semangat untuk belajar dan meraih cita-cita. Bahwa untuk pembelajaran kali ini adalah tema 2 ya, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, pembelajaran kedua. Ya. Nah, untuk tujuan pembelajarannya ya, nanti setelah kalian melihat video, maka diharapkan kalian dapat menemukan manfaat dari persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Sebelumnya Ustazah mau bertanya dulu ya, kalau di kelas atau di rumah kalian itu sangat kotor kemudian berantakan, kira-kira apa yang kalian rasakan? Iya betul, tidak nyaman. Kemudian apa yang kalian lakukan bersama dengan keluarga kalian atau teman-teman di kelas? Membersihkan. Iya, membersihkan ya. Membersihkannya sendiri apa bersama-sama? Iya, membersihkan bersama-sama. Nah, kemudian kalau membersihkan bersama-sama, kira-kira pekerjaan menjadi apa? Iya, betul, menjadi cepat selesai. Nah, itu tadi juga merupakan salah satu bagian dari persatuan ya. Persatuan dalam perbedaan. Misalnya itu hidup di tanah air Indonesia yang beragam suku, budaya, kemudian warna kulit, bahasa, itu banyak sekali. Sekarang kita lihat. Anak-anak hebat, pernahkah kalian melihat pelangi? Bagaimana pelangi menurut kalian? Begitupun dengan hidup berbangsa dan bertanah air ini bisa menjadi sangat indah jika kita hidup rukun walaupun berbeda-beda. Kampung Cempaka adalah sebuah kampung transmigran. Warganya berasal dari berbagai daerah padat di Pulau Jawa. Hal itu menjadikan mereka berbeda suku maupun agama. Sesekali mereka juga membantu orang tua yang sedang bekerja bakti membersihkan lingkungan. Dari perbedaan tidak menghalangi persatuan. Dengan bersatu, kita dapat melakukan banyak hal. Yang ketiga, apa manfaat hidup rukun yang dilakukan oleh 5 sahabat di Kampung Cempaka? Anak-anak hebat, ada beberapa sikap yang diperlukan untuk mencapai persatuan dan kesatuan, yaitu yang pertama adalah peduli.
Yang ketiga adalah toleransi. Toleransi artinya sikap saling menghormati dan menghargai antar individu meskipun terdapat perbedaan. Mari kita baca teks berikut ini yang berjudul Lego-Lego, Tari Adat Alor Bermakna Persatuan. Tarian adat adalah salah satu kekayaan budaya yang disampaikan secara turun-temurun dari nenek moyang. Tarian adat kerap memiliki pesan dan makna yang luhur. Salah satunya ada pada tari Lego-Lego dari Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Tarian ini menjadi salah satu identitas pemersatu masyarakat Alor yang punya mimpi agar masyarakat dan pendatang terus bersatu membangun kampung serta negeri. Pola lantai adalah pola denah yang harus dikuasai oleh seorang penari dan berfungsi untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak. Yang pertama adalah pola lantai vertikal atau lurus. Yang berikutnya adalah pola lantai diagonal. Penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Contohnya adalah tari Gending Sriwijaya. Berikutnya adalah pola lantai garis melengkung. Yang berjudul Perbedaan yang Menguatkan, ya. Dimulai dari Danisa. Silakan dibaca, Mbak Danisa, paragraf pertama. Yang lain menyimak dan bersiap-siap untuk melanjutkan. Kampung Cempaka adalah sebuah kampung transmigran. Warganya berasal dari berbagai daerah padat di Pulau Jawa. Mbak Reva. Sikap toleransi yang ditunjukkan kelima sahabat itu memang sekedar berupa hal-hal kecil. Iya, betul. Terima kasih ya. Kalian semua sudah membaca dengan bagus sekali. Ya. Nah, perbedaan itu tidak menghalangi persatuan. Dengan bersatu kita dapat melakukan banyak hal, ya. Kira-kira kesimpulannya apa, Mbak Alia? Berbeda suku, mereka tetap member. Ya, betul. Selanjutnya Mas Ataya, apalagi Mas kesimpulan yang diambil dari bacaan tadi? Saling membantu yang memerlukan pertolongan. Iya, bagus. Memang Indonesia itu negaranya negara majemuk. Majemuk itu beraneka ragam ya. Nah, kemajemukan dalam negara dan bangsa itu terlihat dari keberagaman atau bermacam-macam membudayakan hidup rukun. Nah, hidup rukun itu bisa kita lakukan di keluarga, kemudian di sekolah dan juga di masyarakat. Ditunjukkan untuk mengajak masyarakatnya bersatu membangun kampung dan negeri. Dalam suatu tarian itu ada yang namanya pola lantai. Pola lantai ini adalah suatu pola denah yang harus dikuasai oleh penari. Jadi ada untuk mengatur gerakan seperti yang kita lihat di video tadi, ada berbagai macam jenis ya. Ada pola lantai vertikal yang itu lurus dari depan ke belakang ini ya. Selanjutnya ada pola lantai garis melengkung. Pola lantainya melengkung. Nah, melengkung itu bisa membentuk lingkaran. Video berikut ini nih, ada contoh tarian daerah. Setelah kalian melihat gerakan tari tortor, dari daerah mana itu tari tortor? Sumatera, ya. Maka kalian mempraktekkan, ya. Langsung praktek ini. Ustazah beri waktu 30 menit untuk praktek ya. Kita lihat coba. Nah, ini sudah ada video dari kelompoknya Mbak Reva, Mbak Dinta, Mbak Alia, dan Mbak Danisa. Kita lihat bersama-sama ya.
Ya, bagus sekali ini ya. Nah, alhamdulillah yang kita saksikan tadi ada Mbak Dinta, Mbak Reva, Mbak Alia, dan Mbak Danisa. Sudah menari dengan bagus, praktek sesuai dengan video dari yang sudah dilihat bersama-sama tadi ya. Kalian tortor dari daerah Sumatera. Kira-kira kesulitan apa yang dihadapi saat menyusun ini proyek menari itu? Kompaknya, Us. Kompak ya, untuk kekompakan ya. Ya, nanti bisa tercatat ada kekompakan. Terus apa lagi? Tempat merekamnya susah. Rekannya susah. Merekamnya susah ya. Ya, kekompakan. Kemudian merekamnya susah. Apa lagi? Ada lagi? Iya, LKPD-nya. Nah, ada bacaan yang tadi, perbedaan yang menguatkan. Bacaan yang berjudul perbedaan yang menguatkan. Kemudian setelah mengamati gambar dan teks, maka kalian menjawab. Ini ada beberapa pertanyaan. Apa perbedaan yang ditemukan dalam bacaan tadi? Kemudian bagaimana Tony dan teman-teman menyikapi perbedaan itu? Selanjutnya, apa manfaat dari hidup rukun yang sudah dilakukan oleh Tony dan teman-temannya ya. Kemudian untuk ini berkaitan dengan tarian daerah, maka untuk tugasnya adalah ya, kalian mempraktekkan pola lantai bersama kelompok dan menuliskan langkah-langkahnya. Kalian bisa menggambar pola lantai ya. Alhamdulillah kalian sudah mempraktekkan. Kerjakan evaluasi dengan jujur, cermat, dan teliti ya. Nanti langsung saja di sini sudah ada ya. Nanti silakan dikerjakan. Ustazah tunggu hasilnya sampai pukul 20 ya. Seandainya setelah ini nanti HP atau laptopnya dipakai oleh orang tuamu, maka kalian bisa mengerjakannya setelah orang tuamu pulang ya. Paham? Paham ya? Ya, bagus. Nah, apa saja yang sudah kita pelajari? Tadi kita sudah belajar tentang persatuan dalam perbedaan ya. Indonesia itu negara yang majemuk. Indonesia negara yang majemuk itu tampak dari beraneka ragam suku bangsa, agama, kemudian budaya, adat istiadat, dan masih banyak yang lainnya. Dengan membiasakan hidup rukun, maka akan membuat kita itu semakin aman, nyaman, dan damai. Kemudian yang kedua, kita sudah belajar tentang pola lantai ya. Nah, pola lantai itu merupakan garis-garis lantai yang dilalui oleh penari. Nah, gerakannya itu dari merupakan perpindahan dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Nah, mari kita melakukan refleksi ya, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Ya, alhamdulillah ya. Hari ini kita sudah banyak belajar tentang apa saja? Pola lantai, gotong royong. Iya, pola lantai, gotong royong, kemudian contoh hidup rukun ya. Kemudian juga melakukan praktek ya, praktek menari tarian tortor ya. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan mengidentifikasi tentang teknik berjalan yang baik, kemudian jenis tumbuhan berdasarkan habitatnya, dan membaca teks berjudul Proklamasi Kemerdekaan Indonesia ya. Dan teruslah semangat, teruslah belajar sehingga tercapai apa yang kalian cita-citakan ya. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.